Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Dimas Aditya Faturrahman dengan NPM 224110008 dari kelas manajemen 22A. Selanjutnya, saya di sini akan membahas materi tentang uji normalitas. Selanjutnya, apa itu uji normalitas? Uji normalitas adalah uji yang dilakukan untuk mengecek apakah data penelitian kita berasal dari populasi yang sebenarnya normal. Uji ini perlu dilakukan karena semua perhitungan statistik parametrik memiliki asumsi normalitas sebaran. Formula atau rumus yang digunakan untuk melakukan suatu uji, dalam kurung tes misalnya, dibuat dengan mengasumsikan bahwa data yang akan dianalisis berasal dari populasi yang sebenarnya normal. Data yang normal memiliki kekhasan seperti median, dan modusnya memiliki nilai yang sama. Selain itu juga, data normal memiliki bentuk kurva yang sama, bell curve, dengan mengasumsikan bahwa data dalam bentuk normal ini, analisis statistik baru bisa dilakukan. Cara melakukan uji asumsi normalitas ini yaitu menggunakan analisis chi-square dan Kolmogorov-Smirnov. Selanjutnya, apa yang terjadi jika uji normalitas tidak normal? Solusi yang bisa dilakukan jika data distribusinya tidak normal saat uji normalitas adalah melakukan transformasi data, yaitu mengubah skala data dengan fungsi matematika tertentu agar distribusinya lebih mendekati normal. Beberapa contoh transformasi data adalah logaritma, akar kuadrat, dan inverse. Selanjutnya, tujuan uji normalitas. Uji normalitas merupakan sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak? Selanjutnya, bagaimana cara melakukan uji normalitas? Uji normalitas biasanya digunakan dalam kuantitatif untuk memastikan bahwa data yang diamati memenuhi asumsi yang diperlukan oleh beberapa metode analisis statistik, seperti analisis regresi atau uji T. Jika data tidak memiliki distribusi normal, maka metode-metode tersebut mungkin tidak memberikan hasil yang akurat, sehingga penting untuk mengetahui apakah data tersebut normal atau tidak. Untuk menguji apakah data memiliki distribusi normal, terdapat beberapa uji yang dapat digunakan, seperti uji Kolmogorov-Smirnov, uji Anderson-Darling, dan uji Shapiro-Wilk. Masing-masing uji ini memiliki kelemahan dan keunggulan tersendiri, dan pilihan terbaik tergantung pada jenis data yang diamati. Selanjutnya, setelah memilih uji yang sesuai, Anda perlu menghitung nilai uji dengan menggunakan formula yang sesuai. Untuk uji Kolmogorov-Smirnov, misalnya, formula yang digunakan adalah D sama dengan max V dalam kurung S dikurang V dalam kurung S. Selanjutnya, di mana V dalam kurung S adalah fungsi distribusi empiris, yaitu distribusi yang diamati dari data, dan F dalam kurung X adalah fungsi distribusi normal. Setelah menghitung nilai uji, Anda perlu menentukan apakah nilai tersebut signifikan atau tidak. Untuk melakukan ini, Anda perlu menentukan tingkat kepercayaan yang Anda inginkan, dalam kurung misalnya 95%, dan mencari nilai P pada tabel uji yang sesuai dengan jumlah sampel yang Anda miliki. Jika nilai P lebih kecil dari tingkat kepercayaan yang Anda pilih, maka Anda dapat menolak hipotesis nol dalam kurung, yaitu bahwa Anda memiliki distribusi normal, dan menyimpulkan bahwa data tersebut tidak memiliki distribusi normal. Sebaliknya, jika nilai P lebih besar dari tingkat kepercayaan yang Anda pilih, maka Anda dapat menolak hipotesis nol dan harus menyimpulkan bahwa data tersebut memiliki distribusi normal. Kesimpulan, uji normalitas adalah
proses statistik yang digunakan untuk menguji apakah data dalam sampel mengikuti distribusi normal atau tidak. Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk menguji normalitas, termasuk uji normalitas Kolmogorov-Smirnov, uji normalitas Shapiro-Wilk, dan uji normalitas Anderson-Darling. Baik, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.